Saudara sekalian, di dalam kehidupan orang dewasa, ada sukacita dan kepuasan yang sangat istimewa yang hanya dapat diraih melalui ikatan suami dan istri. Di luar pasangan hidupnya, seseorang tidak akan mungkin meraih keindahan itu. Nah sebaliknya, saudara sekalian, ada juga begitu banyak orang yang mengalami babak belur dan stres yang berkepanjangan disebabkan oleh pasangan hidupnya. Pengurus sebuah panti rehabilitasi mental di wilayah Bekasi membeberkan fakta bahwa pasien wanita yang dirawat di panti itu yang mengalami stres dan yang berakhir dengan gangguan kejiwaan, hampir semuanya adalah disebabkan karena ulah laki-laki. Misalnya ada istri yang dikecewakan oleh suaminya, atau ada juga wanita muda yang ditinggal pergi oleh pacarnya dalam kondisi hamil. Dengan demikian, partner atau pasangan hidup di dalam pernikahan itu bisa menjadi sumber kebahagiaan sekaligus menjadi sumber stres bagi banyak orang lain. Di dalam banyak kasus malah menjadi sumber petaka. Beberapa waktu yang lampau diberitakan ada suami istri yang ribut dan yang berakhir dengan saling menikam di antara suami dan istri. Karena menikah ada risiko, maka sekarang banyak orang memilih untuk tidak menikah. Di Jepang, dalam beberapa tahun terakhir ini, ada tren di mana kaum pria lebih memilih untuk menikah dengan boneka. Akan tetapi, saudara, Tuhan menghendaki umatnya menikah. Dia berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, itulah pernikahan yang pertama di Taman Eden. Dan di dalam surat 1 Korintus pasal 7 ayat 1-2, Rasul Paulus berkata seperti ini. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Nah, karena ada kondisi darurat pada waktu itu, maka Paulus berkata, lebih baik laki-laki tidak menikah. Akan tetapi, jika mereka tidak tahan bertarak dan mengingat bahaya percabulan, maka Paulus katakan, baiklah setiap orang mempunyai pasangannya sendiri. Saudara sekalian, di mata Allah, Adam hidup sendiri tidaklah baik. Itu sebabnya Tuhan menyediakan pasangan bagi manusia pertama itu. Nah, dengan bersatunya Adam dan Hawa di dalam ikatan pernikahan, mereka meraih begitu banyak kebaikan. Dan itu baik di mata Allah. Tidak menikah tidak baik. Menikah baik. Akan tetapi kebaikan di dalam pernikahan tidak akan datang dengan sendirinya jika masing-masing pihak tidak menjalankan fungsi dan peran dengan baik, benar, dan proporsional. Ada pertanyaan penting. Apa yang harus suami dan istri sadari dan lakukan agar masing-masing pihak tidak menjadi sumber stres satu sama lain? Yang pertama adalah ketahuilah bahwa kebaikan di dalam perkawinan adalah dalam konteks percaya dan taat kepada Tuhan. Perhatikan dengan seksama, walaupun Adam mendapatkan istri yang sepadan, yang dirancang secara khusus baginya, tidak berarti bahwa ke depan keluarga ini tidak ada masalah. Hawa, istri yang sepadan untuk Adam.
disediakan oleh Allah secara langsung, tetap saja menjadi biang kerok. Saudara bayangkan, apalagi jika seseorang mendapatkan pasangan yang tidak sepadan, didapatkan dengan sembarangan, bukan dari Allah, maka potensi untuk menjadi sumber masalah menjadi semakin besar. Apa masalah Adam dan Hawa? Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 6 dan 7, Tuhan memberikan perintah kepada Adam tentang buah yang tidak boleh dimakan. Lantas di ayat ke-21, 23 di pasal yang sama, Tuhan menciptakan Hawa. Dan Kejadian pasal ketiga itu adalah peristiwa di mana manusia dicobai oleh si ular. Sangat menarik. Hawa bisa menjawab dengan tepat larangan atau perintah Tuhan kepada Adam. Besar kemungkinan Adam yang memberitahukan perintah itu kepada istrinya. Tetapi yang menjadi masalah adalah Adam tidak menjadi kepala keluarga yang baik. Dia hanya sebatas memberitahukan para istrinya tentang larangan yang tidak boleh mereka lakukan. Sedangkan ia sendiri, Adam, tidak sepenuhnya percaya kepada Allah yang memberikan perintah itu. Dan terbukti ketidakpercayaan Adam itu diwujud nyatakan di dalam memberontak kepada Allah, tidak taat kepada Allah. Dan hal yang sama berlaku dengan Hawa, istrinya. Banyak orang tahu jenis-jenis dosa, perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tapi yang jadi masalah adalah orang tidak belajar percaya kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan yang memberikan perintah itu. Itulah sebabnya ketika Hawa mengambil buah itu, Adam sama sekali tidak melarangnya. Ia bahkan ikut-ikutan makan buah itu ketika istri menyodorkan kepadanya. Karena Adam tidak percaya dan tidak taat, serta tidak menjalankan peran dia sebagai kepala keluarga, maka apa yang baik di mata Allah berubah menjadi sebuah petaka. Sehingga apa yang mulanya tidak baik karena seorang diri, tetapi setelah menikah malah menjadi sebuah bencana. Dari kejadian ini kita mendapatkan prinsip yang sangat penting di dalam sebuah keluarga Kristiani, yaitu bahwa kebaikan di dalam ikatan pernikahan itu terkait dengan kepercayaan kepada Allah dan ketaatan kepada Dia. Dan tidak akan ada kebaikan yang sepenuhnya jika tidak ada kepercayaan, apalagi tidak ada ketaatan kepada Allah. Nah, saudara sekalian, jika satu pihak, apalagi dua pihak, sama-sama tidak taat kepada Allah, maka bisa dipastikan 100% keluarga itu sedang menghadapi masalah. Dan ke depan akan menghadapi masalah yang lebih serius lagi. Jadi, supaya pernikahan tidak menjadi sumber masalah, semua pihak mesti belajar untuk percaya dan taat kepada Allah. Apa yang harus suami istri sadari dan lakukan agar masing-masing pihak tidak menjadi sumber stres satu sama lain? Yang kedua, ingatlah bahwa pasangan Anda, pasangan kita masing-masing adalah segala-galanya. Selain Tuhan tentu saja.
karena pernikahan itu sangat penting di mata Allah, maka kita bisa menemukan di Alkitab ada begitu banyak ayat yang memberitahukan kepada pembaca, yaitu tindakan-tindakan antisipasi terhadap adanya kemungkinan kegagalan di dalam pernikahan. Akan tetapi saya tidak menemukan adanya ayat-ayat Alkitab yang secara eksplisit dan lugas yang berbicara tentang bagaimana caranya mengantisipasi kegagalan di dalam studi maupun karir. Karena pernikahan itu sangat penting di mata Allah. Maka ingatlah, saudara sekalian, pasangan kita adalah segala-galanya. Oleh sebab itulah, setiap pasangan mesti mempertahankan api di dalam pernikahan mereka. Masalahnya adalah bahwa setelah bertahun-tahun menikah, hidup bersama, semakin bertumpuk-tumpuknya kekecewaan dan ketidakpuasan, membuat keluarga-keluarga kehilangan api cinta mula-mula. Dulu dikejar-kejar, sekarang diusir-usir. Itu sebabnya banyak wanita yang sebelumnya dikejar-kejar oleh pria, akhirnya merasa disia-siakan oleh suaminya. Dulu berkata-kata dengan lembut, manis, indah, tapi lama-lama menjadi hambar, keras, kadang-kadang kasar bahkan. Sayangnya lagi, pernikahan membuat orang-orang kehilangan kemampuan untuk saling melayani. Lihatlah para pelayan di restoran. Begitu pandai mereka menawarkan menu-menu kepada pelanggan di restoran mereka. Dan para pegawai di bank begitu luwes. Senyum yang manis, sangat menawan, sabar terhadap komplain dari klien. Dan coba kita bandingkan dengan pasangan kita masing-masing di rumah. Apa sih masalahnya? Masalahnya adalah orang-orang lebih mementingkan karir, penghasilan dalam hal ini daripada keluarga. Buktinya ketika seorang pegawai menerima komplain dari pelanggan, maka dia akan meladeni dengan baik-baik, dengan lemah lembut komplainan tersebut. Nah, sekarang coba saudara bayangkan, yang komplain itu adalah suami ataupun istrinya. Apakah dia masih akan bersikap lemah lembut, sabar, dan sebagainya? Belum tentu, saudara. Sebagai pegawai yang melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin, agar tidak dipecat, dan agar perusahaan itu bertambah maju. Tetapi di dalam konteks berumah tangga, ia tidak berpikir bahwa dengan berperangai buruk justru berpeluang merusak hubungan pernikahan, berpeluang merusak hubungan suami dan istri, dan yang pada akhirnya merusak pernikahan itu sendiri. Adalah terlalu ganjil apabila seorang pegawai takut di PHK. Itu sebabnya dia bekerja dengan semaksimal mungkin, semanis mungkin, sebagus mungkin. Tetapi malah melakukan hal-hal yang justru merusak perahu rumah tangga. Dan yang berpotensi membuat perahu itu menjadi kandas. Menghancurkan hubungan yang istimewa, yang eksklusif di antara mereka berdua. Lebih aneh lagi, seorang pegawai perusahaan bekerja keras memajukan perusahaan tempat dia bekerja, yang ia tidak punya saham sedikit pun di dalamnya. Ia hanya akan memperoleh imbalan sejauh masih bisa bekerja dan memberikan kontribusi. Tapi ia sama sekali tidak berpikir untuk memajukan biduk rumah tangga miliknya sendiri, di mana ia, pasangan, dan anak-anaknya ada di dalamnya. Kecukupan materi tentu sangat penting di dalam setiap keluarga.
Itu sebabnya seorang atau dua orang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan itu. Namun demikian, keluarga yang baik tidak hanya semata-mata membutuhkan kebutuhan materi saja. Percuma siang dan malam keluarga-keluarga membanting tulang menumpuk harta, tetapi tugas yang penting bagi keluarga itu terabaikan. Ingat saudara, pasangan saudara, pasangan kita adalah segala-galanya. Konon menurut para psikolog, konsep soulmate atau belahan jiwa bukanlah mitos. Menurut Dr. Shauna Springer, dia adalah seorang psikolog. Belahan jiwa itu memang ada, namun dia tidak jatuh dari langit. Nah, kita sendiri yang harus menciptakannya. Dia katakan, saya telah melihat banyak bukti bahwa kita bisa saling menjadi belahan jiwa untuk pasangan sebagai hasil dari hubungan yang mendalam dan berlangsung lama. Menurut Dr. Springer, orang akan menemukan belahan jiwa di dalam pasangan mereka setelah menjalani hubungan dalam jangka waktu yang sangat lama. Pasangan yang sukses mengatasi tantangan di dalam hubungan serta bisa menjaga cinta dan rasa hormat terhadap pasangan hingga bertahun-tahun akan menganggap perpisahan dan gagasan mengganti pasangan dengan orang lain sebagai hal yang tidak masuk akal untuk dilakukan. Dua individu yang tumbuh menjadi sosok yang sempurna dalam tanda kutip dan tak tergantikan untuk satu sama lain akan menjadi belahan jiwa. Demikian kata Dr. Springer. Apa yang harus suami dan istri lakukan agar masing-masing pihak tidak menjadi sumber stres satu sama lain? Sekarang yang ketiga adalah sadari bahwa kehidupan suami istri adalah kehidupan yang bersifat timbal balik. Amsal 12 ayat 4 berkata, istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Saudara sekalian, metafora ini menarik. Jika seorang istri cakap, ia akan menjadi mahkota mulia yang ditaruh di mana? Ditaruh di kepala suaminya. Jadi istri yang cakap akan mendapatkan kehormatan luar biasa. Sebaliknya, jika ia memalukan suaminya, maka ia akan menjadi penyakit yang menyakitkan, tidak akan disukai, dan akan diberantas. Terus kalian, cara kita membawa diri kita dan menghadapi pasangan kita akan menentukan masa depan kita. Karena partner kita, pasangan hidup kita akan menjadi seperti apa, sangat bergantung bagaimana kita memperlakukannya. Ada orang mengatakan bahwa jika seorang suami ingin diperlakukan sebagai raja, maka dia mutlak harus memperlakukan istrinya sebagai ratu. Sebaliknya seorang istri tentu ingin diperlakukan sebagai ratu yang terhormat. Dan seorang istri yang ingin diperlakukan sebagai ratu yang terhormat, maka tidak ada pilihan lain bagi dia adalah harus memperlakukan suaminya sebagai raja. Hanya karena anugerah Tuhan, jika ada istri yang diperlakukan dengan buruk, tetapi tetap mau mengampuni dan mengasihi suami yang buruk seperti itu. Karena bersifat timbal balik, apabila muncul masalah di dalam pernikahan, maka masalah yang muncul itu biasanya bersumber dari dua pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya,
saat seorang suami terjatuh di dalam dosa perselingkuhan, bisa jadi karena memang si pria itu tidak rohani, mata keranjang, atau genit. Tapi jangan lupa, suami itu jatuh sedikit banyak juga karena ulah istrinya di rumah. Mungkin malas, tidak perhatian, tidak bisa merawat suami dengan baik, tidak bisa mengatur rumah tangga dengan baik, suka melawan, cerewet, judes, kasar, cemburu di luar batas, posesif, dengki, tidak bisa melayani dengan baik, dengan sepenuh hati, dan masih 1000 masalah lain lagi. Karena bersifat timbal balik, janganlah lakukan sesuatu yang menimbulkan stres bagi pasangan Anda. Karena jika pasangan Anda stres, maka pada akhirnya saudara juga yang akan menanggung akibatnya. Stres yang bersumber dari pihak lain pun terkadang saudara menanggung imbasnya, bukan? Apalagi stres yang bersumber dari saudara. Jangan lakukan itu. Ingatlah saudara, baik atau buruknya pasangan kita bergantung perilaku kita sendiri. Baik suami maupun istri. Timbal balik. Apa yang harus suami dan istri lakukan agar masing-masing pihak tidak menjadi sumber stres satu sama lain? Terakhir, yang keempat adalah jika ingin meraih sukacita di dalam pernikahan yang secara eksklusif dapat saudara raih di dalam hubungan suami dan istri, ada tugas dan kewajiban di dalamnya. Jangan lupa untuk membahagiakan terlebih dahulu pasangan saudara. Suami membahagiakan istri, istri membahagiakan suami. Berlaku dua pihak dalam hal ini. Terus kalian, banyak orang ingin mempunyai keluarga yang bahagia, tapi tidak melakukan PR dengan baik. Dia hanya bermimpi mempunyai keluarga yang baik. Ada yang berpikir, jika punya uang yang banyak, bisa beli ini dan itu, maka otomatis keluarga bahagia akan datang dengan sendirinya. Mana mungkin keluarga yang bahagia akan datang dengan sendirinya jika orang-orang dalam keluarga itu tidak memperjuangkan, tidak mengusahakannya bersama-sama. Karir yang sukses, ekonomi yang mapan, tidak secara otomatis membuat keluarga menjadi sukses. Di dalam banyak kasus, kesuksesan materi, kemapanan hidup justru menjadi pemicu konflik di dalam banyak keluarga. Terus kalian, seseorang otomatis akan sukses di dalam karir dan finansial. Karena apa? Karena dia memperjuangkannya sedemikian rupa. Bahkan dari kecil orang tua telah mempersiapkan segala sesuatu. Anak-anak pergi sekolah, pergi kuliah, merintis usaha, memikirkannya siang dan malam. Pasti berhasil. Karena telah dipersiapkan dengan sedemikian rupa. Dan kalaupun sekali-kali gagal dalam usaha, maka dia akan mulai lagi, usaha lagi, banting tulang lagi, sampai betul-betul berhasil. Tapi soal keluarga, tidak banyak orang yang memperjuangkannya mati-matian seperti dia memperjuangkan karir dan usahanya. Banyak orang hanya berpikir, take it for granted. Sukses, ya keluarga bahagia akan datang dengan sendirinya. No way, tidak mungkin, terus kalian. Ingat, saya pernah mengatakan dulu, semak belukar tidak akan pernah berubah menjadi taman yang indah kalau tidak diusahakan. Tapi taman yang terindah sekalipun kalau tidak dikelola dengan baik, satu saat akan menjadi semak belukar. Demikian juga keluarga. Saudara sekalian, pasangan hidup kita adalah seperti pohon mangga yang ditanam di dalam pot. Pohon mangga yang ditanam di tanah tidak perlu disiram, bisa menyerap makanan dan air dengan sendirinya. Tapi menjadi berbeda
Kalau pohon mangga ditanam di dalam sebuah pot, dia tidak mempunyai banyak sumber untuk mendapatkan asupan makanan maupun air. Nah, agar pohon ini bisa bertahan hidup, bahkan membawa hasil, mau tidak mau, pohon itu mesti dirawat, mesti disiram air. Apabila saudara tidak melakukan tugas ini dengan baik, jangan harap saudara akan mendapatkan keuntungan, kebaikan dari pohon mangga ini. Dan celakanya, saat kita tidak mendapatkan kebaikan di dalam pernikahan kita, maka hampir dapat dipastikan kita akan menuai masalah demi masalah di dalam relasi kita. Karena itu saudara, tugas dan peran masing-masing pihak menjadi sangat penting. Pria melakukan tugasnya dengan baik, memberikan masukan-masukan, membimbing, mengarahkan, karena dia adalah kepala rumah tangga. Jangan seperti Adam yang gagal membimbing istrinya. Wanita juga mempunyai peran. Dia adalah seorang penolong yang sepadan. Secara fisik, pria umumnya lebih kuat daripada wanita. Tetapi di dalam kekuatan seorang pria, ia mempunyai banyak sekali kekurangan, kelemahan yang perlu ditutupi dan ditolong oleh seorang penolong, itu istrinya. Alkitab berkata bahwa wanita adalah penolong bagi suaminya. Penolong bukan hanya urusan masak-memasak, cuci-mencuci, tapi menolong dalam aspek-aspek yang lain juga penting. Misalnya, seorang pria tidak sabar. Itu menjadi kelemahan dari pria itu. Nah, seorang suami yang pemarah itu perlu ditolong oleh istrinya agar satu saat pria yang pemarah ini berubah menjadi seorang yang sabar. Ini penolong yang sejati. Jadi dalam hal inilah peran seorang wanita sebagai seorang penolong dibutuhkan. Seorang wanita, istri dalam hal ini, membuat suaminya menjadi sabar. Bukan sebaliknya, membuatnya semakin hari semakin tidak sabar. Setiap suami dan istri mesti melakukan bagiannya dengan baik dan benar. Apalagi jika saudara dan saya berada di dalam pernikahan yang sulit. Lebih banyak lagi PR yang harus dikerjakan. Tapi percayalah, di dalam anugerah Tuhan, segala sesuatu ada jalan keluarnya. Jika kita mau mengerjakan bagian kita. Jika saudara belum pernah menonton film War Room, saya menyarankan saudara menonton film ini. Sebuah film Kristen, saudara, yang berkisah tentang suami istri yang diambang perceraian. Mereka sukses secara finansial, tapi keributan yang berkepanjangan terjadi. Suami jatuh di dalam perselingkuhan dan melakukan kecurangan di dalam pekerjaannya. Si istri bernama Liz dan suaminya bernama Tony. Kehidupan Liz diubahkan ketika ia bertemu dengan seorang wanita tua bernama Clara yang menjelaskan bagaimana strategi yang baik untuk menyelamatkan keluarga. Clara mengajari Liz bagaimana memenangkan pertempuran. Dia mengatakan harus memiliki strategi untuk melawan iblis yang merongrong keluargamu. Ada satu kalimat yang menarik diucapkan oleh Clara terhadap Liz. Dia katakan, musuhmu bukanlah suamimu. Walaupun suaminya melakukan banyak kesalahan, melakukan banyak hal-hal yang tidak baik. Tapi musuhmu adalah iblis. Serahkanlah semua itu pada Tuhan. Berdoalah. Dan Clara mengajari Liz bagaimana cara berdoa. Film ini berakhir dengan happy ending, saudara sekalian. Walaupun mereka
berada di dalam pernikahan yang sangat-sangat sulit. Jika saudara berada di dalam pernikahan yang sulit, saudara harus melakukan lebih banyak lagi upaya. Di Korea ada sebuah cerita rakyat yang menarik. Suatu saat ada seorang pria ikut perang karena wajib militer. Setelah 3 tahun pulang dari peperangan, suami ini berubah secara total. Dia menjadi murung, temperamental, suka marah, mabuk, dan melakukan banyak kekerasan pada istrinya. Nah, si istri berusaha sekuat tenaga menyelamatkan pernikahannya. Suami pergi ke ladang tapi tidak mau bekerja sama sekali. Ogah-ogahan dan malas-malasan. Sampai satu saat sang istri yang bernama Yun Ok itu mendatangi seorang bijak. Bagaimana caranya agar suaminya bisa kembali seperti dulu lagi. Nah, orang bijak ini berkata kepada Yun Ok, kembali beberapa hari lagi, aku akan memberikan ramuan untuk memulihkan kondisi suamimu. Benar, beberapa hari kemudian Yun Ok balik lagi kepada orang bijaksana. Dan orang bijaksana itu berkata, aku telah membuat sebuah ramuan, tetapi masih ada satu yang kurang dan harus kamu penuhi. Carilah satu kumis dari harimau hidup. Wow, bagaimana caranya mendapatkan sebatang kumis dari harimau? Kalau kumis kucing gampang. Tapi apa boleh buat? Yun Ok begitu mengasihi suaminya dan dia berusaha keras mencari kumis harimau. Dan rupanya di sebuah gua hiduplah seekor harimau. Nah, Yun Ok menyiapkan makanan yang enak, datang ke gua itu. Mula-mula dari tempat yang jauh, dia memanggil harimau itu, dan harimau itu tidak bereaksi, gagal. Hari kedua, Yun Ok membuat masakan lagi, membawa lagi ke gua, membawa lagi makanannya ke gua. Harimau tidak memberikan respon sedikit pun. Begitu seterusnya, Yun Ok tidak menyerah. 6 bulan kemudian, dan kali ini harimau mulai merespon. Kalau sebelumnya Yun Ok berada di jarak yang sangat jauh, dan sekarang Yun Ok telah sangat dekat dengan harimau. Dan harimau menyambut Yun Ok dengan cara menyantap makanannya. Dan keesokan harinya Yun Ok datang lagi membawa makanan dan harimau menyambut dengan gembira. Akhirnya Yun Ok berkata, harimau, bolehkah aku meminta sebatang dari kumismu? Harimau berkata, boleh, silakan. Demikianlah Yun Ok mendapatkan sebatang kumis harimau. Maka dengan segera Yun Ok datang kepada orang bijaksana, memperlihatkan kumis harimau. Apa yang dilakukan oleh orang bijak adalah orang bijak itu membakar kumis harimau itu. Yun Ok merasa heran, mengapa dibakar? Orang bijak berkata, apakah suamimu lebih ganas daripada harimau? Apabila seekor harimau yang ganas engkau dapat taklukkan, percayalah, dengan kesabaran, dengan hikmat, engkau akan menaklukkan suamimu. Sebuah cerita yang menarik dari Korea. Saudara sekalian, kita sebagai orang Kristen, pernikahan harus sukses. Jika pernikahan kita tidak sukses, maka kita akan menanggung banyak sekali stres dan penderitaan. Kita tidak seperti orang-orang yang lain, saudara. Karena Alkitab tidak mengizinkan kita bercerai. Kalau pernikahan kita bermasalah, ada 2 kemungkinan yang akan kita hadapi. Kita melawan Tuhan, dengan kata lain kita bercerai. Atau kemungkinan yang kedua adalah kita akan menanggung penderitaan seumur pernikahan kita sampai salah satu pihak
mati mendahului. Nah, saudara-saudara, agar pasangan kita tidak menjadi sumber stres di dalam kehidupan kita, ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan dan ada hal-hal tertentu yang tidak boleh kita lakukan. Lakukanlah hal-hal yang membahagiakan pernikahan kita. Jangan pernah melakukan apapun yang membahayakan keluarga kita, yang membahayakan pernikahan kita. Jika hubungan suami istri berjalan tidak baik, perbaikilah. Jika tidak, maka itu akan berpotensi menimbulkan stres yang lebih besar lagi. Jika ada masalah di dalam hubungan suami dan istri, satu-satunya solusi yang harus kita tempuh adalah menyelesaikannya sehingga dipulihkan kembali. Bercerai bukanlah pilihan bagi orang Kristen. Kita tidak boleh mempunyai istilah itu di dalam kamus kehidupan kita. Ingat, saudara, partner kita bisa menjadi sumber sukacita kita, sekaligus bisa menjadi sumber stres di dalam kehidupan kita. Dan partner kita benar-benar bisa menjadi sumber sukacita atau sumber stres kita, bergantung perilaku kita masing-masing. Tuhan berkati sekali. Mari berdoa. Puji dan syukur pada Engkau Bapa yang memberkati kami sampai saat ini. Terima kasih Bapa untuk ayat firman yang mengingatkan kami. Tolonglah kami sekiranya kami mendapatkan banyak masalah di dalam pernikahan kami. Banyak hal tidak bijak yang telah kami lakukan, baik dari perkataan, sikap, perilaku dan sebagainya, yang menyebabkan kami membahayakan keluarga kami, pasangan kami. Tuhan, ubahkanlah kami. Tolonglah kami sekiranya ada yang sedang mengalami kesulitan dalam pernikahan, agar masalah ini akan segera terselesaikan dengan baik. Mampukan kami untuk mengantisipasi dengan baik, agar pernikahan kami menjadi pernikahan yang penuh dengan kebahagiaan dan bukan pernikahan yang menjadi sumber konflik dan sumber pertikaian. Di dalam Yesus Tuhan kami memohon. Amin.